Oatmeal, Teman-teman mari kita ya, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Gracia. Oke, kemarin kita sampai nomor 10 ya. Yuk kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini juga kemungkinan sama dengan nomor 10. Bentar kabar lihat dulu soalnya. Oh bukan, ini tentang untung rugi ya. Oke, yuk tentang aritmatika sosial. Ini kelas 7. Dan ini kan lebih apa? Kalian hadapi sehari-hari ya. Kalau kalian belanja gitu atau kalian beli barang. Oke, seorang pedagang membeli 50 kg jeruk. Harganya 400.000 ya. Kemudian si pedagang tersebut jual lagi dengan harga 9.000 per kilo. Dia beli 50, dia jual 9.000 per kilo. Tapi ternyata dari 50 kilogram tersebut, 1 kilonya busuk dan nggak bisa dijual gitu ya. Maka dari penjualan tersebut, apakah pedagang itu rugi atau untung? Untungnya berapa, kalaupun rugi berapa? Gitu ya, oke, aman? Nah, cara termudahnya kan kalian bisa langsung ambil kesimpulan bahwa kan 50 kilo awalnya dan ada 1 kilo yang busuk. Berarti yang utuh yang bisa dijual berapa kilo? Yang bisa dijual berarti berapa kilo? Yang busuk kan 1 kilo. 49. Nah, 49 ini dikali harga jual dia 9.000 per kilo. Betul ya? Nah, jadi berapa dapatnya? 49 kali 9.000 itu berapa? Empat puluh sembilan kali 9.000 berapa tuh? 441.000. Oke, 441.000. Nah, ini kan hasil penjualan dia. Modalnya dia tadi berapa? Beli 50 kilogram jeruk. Modalnya dia berapa? 400.000. Jadi kira-kira rugi atau untung? Kira-kira si pedagang ini rugi atau untung? Untung. Berapa untungnya? 41.000. Oke, aman ya? Jadi jawabannya yang oke. Oke. Ini nggak perlu lama, kalian di soal begini mungkin sekitar 2 sampai 3 menit juga kalau kalian teliti beres sebetulnya. Adik-adik ya. Ya. Nah, yuk lanjut nomor 12. 3 kodi baju. 1 kodi itu berapa isinya berapa? 1 kodi itu berapa buah sih? Ada yang tahu 1 kodi berapa isinya? Kalau 1 lusin kan 12. Iya kan? 1 lusin kan 12. Kalau 1 kodi berapa? 20. 20 buah. Berarti kalau 3 kodi berapa? 3 kodi berapa adik-adik? 60. 60 ya, berarti 60 baju. Ini 60 baju berarti. 60 baju itu harganya dibeli 4,5 juta. Oke, 4 lusin baju tersebut dijual dengan harga 90.000. Berarti langsung aja nih kita kalikan ya. 4 lusin itu berarti totalnya berapa buah? 4 lusin itu berapa buah? 48. 48 kali 90.000. Berapa tuh? 48 kali 90.000 berapa dapatnya? 432. 432. 4.320, 4.320.000. Oke, Andrea.
Ini Andrea yang biasa kah? Atau Andrea yang lain? Andrea aja. Yang biasa, yang komunitas, atau ada Andrea lagi yang tunggal daring atau tunggal Aku mandiri? ikut komunitas, Pak. Bukan komunitas? Bukan. Oh, bukan. Oke. Berarti ada 2 Andrea ternyata di kelas 9 ya. Andrea lain ini, Kak. Iya, iya, iya. Iya. Oke, baiklah. Ya, berarti kalau 4 lusin udah terjual 90.000. Sisanya berapa lusin lagi berarti? Kan 60 buah tadi ya, berarti ya bajunya ya, 60 baju. Berarti sisanya berapa baju lagi? Kan 4 lusin tadi, berapa sisanya price? 12. 12 kali berapa dijual sisanya? 60.000 ya? Ya kan? Sisanya dijual dengan harga 60.000 berarti 700 berapa nih? 700 berapa? Jadi berapa kira-kira? 12 kali 60.000 berapa tuh? 720.000. Oke, heksa, gas. Berarti ini hasil penjualannya kita hitung dulu ya. 4.320 tambah 720.000 jadinya berapa? 4.320 tambah 720. Berapa tuh? 5.040.000. Oke, 5.040.000. Nah, dia modalnya 4.500.000, berarti untungnya berapa secara rupiah? Secara rupiahnya dia untung berapa? 540. Oke, untungnya berarti 540.000 ya, kita taruh di atas. Lalu modal dia kita taruh di bawah. Kan kita mau cari persentase untung kan? 4.500.000. Lalu kalau mau cari persennya berarti kali 100%. Untungnya di atas, modalnya di bawah. Dikali 100%. Dah. Yuk, tinggal dicari berapa nih? 540.000 bagi 4.500.000 kali 100%. 12%. 12%. Oke. Ada jawabannya nggak? Sip. Oke. Ada kesulitan nomor 11 dan 12, ini lebih relevan ke hidup sehari-hari kita ya, untung rugi. Kalau urusan duit kan kita cepet lah ya, nggak ada lama-lama di situ. Apalagi kalau udah ngomongin untung duit kita pasti kita seneng lah. Ya, yuk. Udah ya, 11, 12 nggak ada pertanyaan ya? Gampang-gampang kan soal Kabandar, nomor 13. Ya, nomor 13. Sama, kita ngomongin, ini sekarang kerugian. Kalau tadi untung nomor 12, sekarang kerugian. Ibu baru aja jual kulkas. Jadi dia pernah beli kulkas, lalu dia jual lagi. Case-nya begitu. Ibu menjual kulkas yang baru saja dibelinya. Jadi dia udah beli, tiba-tiba dijual lagi langsung gitu. Nah, dia jual itu dengan harga 2.200.000. Oke, ya kan? 2.200.000 ini harga dia jual lagi gitu ya. Dan ternyata waktu dia jual harga 2.200.000, dia punya kerugian 12%. Nah, pertanyaannya, waktu dia beli itu harganya berapa sih? Kok bisa tiba-tiba rugi 12%? Nangkap nggak sampai sini nomor 13? Paham ya? Oke, Jevin, oke. Ya, jadi si ibu beli kulkas, langsung dijual lagi. Tapi waktu dia jual, entah mungkin karena dia nggak suka warnanya, mungkin ataupun apapun itu alasannya, pokoknya dia jual dan dia alami kerugian 12%. Ya. Nah, harga beli itu kan kita beli barang itu selalu kan anggapannya waktu kita beli itu kan 100%, betul nggak?
Ya kan? Kalau kita ngalamin kerugian 12%, berarti kita kurangin 12%. Jadi sebenarnya 2.200.000 ini 100% kurang 12% berapa? 100% dikurang 12% berapa? 100 kurang 12 berapa? 88. Nah, 88% itu secara nominal uangnya adalah 2.200.000. Itu nangkep nggak? Dia kan keluarin uang nih, full 100%, waktu dia beli kulkas. Tiba-tiba dia jual kulkasnya, dia ngalamin kerugian 12%. Berarti uang yang dia terima waktu beli kulkas itu hanya 88% dari pembelian di awal. Sampai sini aman nggak? Aman. Nah, berarti kan tugas kita mencari si 100% ini berapa? Ya kan? Yang ditanyakan berapakah harga kulkas yang dibeli ibu? Kan 100% ini kan 100%. Nangkap nggak sampai sini? Paham ya? Nggak bingung kan dengan soalnya? Aman ya? Yuk. Kira-kira cara mencari modal awalnya gimana? Gimana kira-kira? Nah, ini kelas 9. Nanti soal ini ada lagi nggak, Kak? Kemungkinan ada. Gimana kira-kira? Kalau kalian ketemu begini, ngomongin 100%-nya, kalian konsepnya balik. Gini ya, si 2.200.000-nya, ini dicatat ya, itu dibagi dengan persentasenya. Persentasenya itu 88%. Oke? Bisa? Oke, sekarang kita kerjain ya. 2.200.000-nya dibagi dengan 88%, berarti dibagi dengan 88 per 100. Betul ya? 88% itu kan 88 per 100. Ya enggak? Ya kan? Oke. Lalu kemudian ini kan kalau pembagian pecahan, gimana? Konsep pembagian pecahan itu gimana yang adik-adik tahu? Penyelesaiannya gimana? Konsep pembagian pecahan. Yang di belakang ini pecahannya kita balik ya, lalu kita kalikan. Berarti 2.200.000 gitu ya, dikali dengan 100 per 88. Nah, sekarang kalikan coba. 2.200.000 kali 100 per 88. Kalau mau gampang, adik-adik bisa lihat begini. 22 dan 88 itu kan sebuah kelipatan 11. Ya enggak? 22 dan 88 itu kan kelipatan 11, betul enggak? Betul ya? 22 bagi 11 berapa? 22 bagi 11 berapa adik-adik? 2, Kak. Oke, ini bagi 11 ya, 2. 88 bagi 11? 8. 8. Bisa sederhana lagi nggak? 2 bagi 8 bisa disederhanakan lagi nggak? 2 bagi 2 bisa nggak? 4. 1, ininya baru 4. Ya kan? Ini berarti tinggal 1 dan 0,5. Berarti 100.000 kali 100 berapa? 100.000 kali 100 berapa?
Atau kalau mau ringkas lagi, 100 bagi 4. Ini bisa nggak? 25. 25. Oke. 25 kali 100.000 berapa? 2.500.000. 2.500.000. Aman ya? Jadi ternyata modalnya adalah 2.500.000. Itu. Nah, ini harga belinya. Amankah dengan soal ini? Aman ya? Yuk lanjut ya. Nomor 14. Seorang pedagang beli 3 karung beras bruto. Bruto itu apa sih? Bruto itu apa? Apa itu bruto? Ada bruto, ada neto, ada tara. Apa itu bruto, apa itu neto, apa tara? Ini pelajaran kelas 7. Masih tentang aritmatika sosial nih. Apa itu bruto, neto, tara itu apa? Ada yang tahu? Bruto berat kotor. Berat kotor. Berat kotornya itu komposisinya apa aja, Grace? Berat kotor itu dalam bahasa dagangnya itu berarti berat kemasan ditambah berat isinya. Aman ya? Makanya selalu disebut dengan berat kotor. Karena bukan pure isinya yang ada di bruto. Ada berat kemasan juga di situ. Sampai sini aman? Aman ya? Iya. Kalau gitu neto. Neto apa itu neto? Berat bersih. Berat isinya doang ya? Atau berat bersih sering disebut. Nah, berat bersih ini sama aja berat isinya. Lalu kemudian tara. Tara itu apa sih? Kemasannya. Berat kemasannya. Oke, ini dicatat ya adik-adik ya, biar nggak lupa. Mungkin kalian sudah pernah ini dengar, tapi mungkin belum tahu pengertiannya apa. Ya, jadi Kak Bandar remind lagi. Oke ya. Nah, kemudian, berarti dia beli 3 karung beras, bruto masing-masing 50 kg. Berarti brutonya berapa kilo? Totalnya? Total brutonya jadi berapa kilo? 3 kali 50 kg. Berarti berapa kilo total brutonya? 150 kilogram. Mantap. Lalu taranya 2%. 2% dari 150 kg ya? Oke, berarti 2% kali 150 kilo. Kira-kira berapa? 2% dari 150 kilo. 3 kilo, Kak. 3 kilo. Oke, jadi berat isinya berapa jadinya? 147 kilo. Nah, dia jual harga 10.000 per kilo. Total harga penjualan dia berarti berapa? 147 kilo dia jual dengan harga per kilonya 10.000. Berarti total penjualan yang dia dapat berapa? 1.470.000. Oke, berarti untung berapa dia? Untungnya berapa? Secara rupiah. Modal dia beli 3 karung beras tadi berapa di soalnya? 70.000. Untungnya 70.000. Untung ya? Ya. Untungnya berarti 70.000 karena dia modalnya 1.400.000. Oke. Kayak tadi berarti kita ngomongin persen untung. Berarti untung secara rupiah per modal dia. Modal dia 1.400.000.
kali 100%. Berapa tuh? 70.000 bagi 1.400.000 dikali 100%. Lima persen. 5%. Ada jawabannya? Oke, tadi ini jawabannya yang D ya. Oke. Nah, benar harap di soal-soal begini yang ini relevan dengan hidup adik-adik setiap hari, kalian bisa pilih dulu, ini dulu yang dikerjakan, gitu ya. Usahakan kerjakan yang mudah dulu, baru yang sulitnya nanti. Gitu. Jadi di awal-awal tuh pilih soal yang menurut kalian gampang. Oke ya, jadi nggak habis waktu di satu soal yang menurut kalian mudah. Soal yang sulitnya taruh di paling akhir, gitu ya. Itu trik ujian. Dari dulu sampai sekarang sama aja trik ujian tuh kerjakan dulu soal yang mudah supaya waktunya cukup. Ya. Aman ya. Ini kan dari 11, 12, 13, 14 itu kan mudah-mudah. 4 nomor ini harusnya bisa kalian selesaikan mungkin dalam durasi 10 sampai 15 menit. Gitu. Ya. Aman ya? Yuk, udah dicatat yang ini? Sudah? Yuk, gas. Nomor 15. Nomor 15 ada masih tentang aritmatika sosial, ini ngomongin tentang bunga bank. Ya. Bunga banknya itu dapatnya 15% per tahun. Gitu. Kecil ya, 15% per tahun itu kecil. Tapi kalau buat bank itu sudah besar. Gitu ya. Yuk. Nah, kemudian ada Pak Herman. Pak Herman minjem uang di bank 9 juta. Nah, bunga pinjamannya tadi Kak Bandar bilang adalah 15% per tahun. Lalu jika Pak Herman pengen kembalikan pinjamannya dengan mengasur setiap bulan sebanyak 18 kali. 18 kali itu berapa tahun? Setahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Atau 1,5 tahun ya? Nah, kira-kira berapa angsurannya kalau dia pengen balikin selama 18 bulan? Gitu. Berarti kalian harus tahu dulu total pinjaman dia selama 18 bulan nanti berapa. Gitu. Ya. Oke. Nah, secara konsep di bank itu hitungannya tetap tahunan tapi pembagian cicilannya bulanan karena orang mayoritas pinjam di bank itu bukan berarti langsung dikembalikan lagi secara full gitu ya, dapat keringanan cicilannya per bulan cuma dikenakan bunga gitu. Nah lalu kemudian berarti dia pinjamannya kan 9 juta gitu ya, ini dikali dengan 15% dulu ya, atau kalau mau kalian cari bunganya dulu selama 18 bulan itu berapa. Berarti ini 15% dulu aja. Kak Bandar cari yang per tahunnya dulu, dia kena bunga berapa. Ya, 15 per 100. Kira-kira berapa nih? 9 juta kali 15% berapa? 9 kali 15% berapa? 135.000. Per tahun? Iya. Iya. 135.000 atau 1.350.000? 135.000. Coba cek dulu Andrea. 9 juta dibagi 15%. Dikali 15%. Bukan dibagi. Bisa. Ini coret aja iya. 0,5 kan? 1.350.000 ya. Oke, ini per bunga tahun. 1 tahun. Oke. Ya. Terus kalau tadi kan 1,5 tahun. Berarti kalau 1,5 tahun bunganya jadi berapa? 2.700.000.
Itu kalau 2 tahun. Full kan? Ini kan 1,5 Oh tahun. iya. Berarti 3/2 kali 1.350.000. 3/2 itu kan 1,5 ya? Iya. Kira-kira berapa? Berarti 2.025.000 ya. Ya, 2.025.000 ya, betul ya? Mm-mm. 2.025.000. Nah, ini kan bunganya doang. Ini bunganya tok loh. Selama 1,5 tahun. Ya kan? Nah, berarti kan kita tambahin dulu dengan pinjamannya. Berarti 9 juta. Oke. Ditambah 2.025.000. Lalu dibagi dengan bulannya. 18 bulan kan? Nanti dapatlah cicilannya berapa. Nah, coba adik-adik cari dulu. 9 juta tambah 2.025.000 dibagi dengan 18. Berarti ini totalnya berapa nih? 11 juta 25.000 kan? Dibagi dengan 18. Oke, bentar ya adik-adik. Kak Bandar angkat dulu teleponnya. Oke. Oh, Noah, iya. Oke. Iya. Halo Noah, sorry ya Kak Bandar telat invite-nya ya. 612.500. Oke, Han, betul ya hitungannya ya. 612.500. Jadi cicilan dia per bulan ternyata di nomor B. Oke, aman? Aman ya? Ini yang soal-soal yang begini, adik-adik harus usahakan lebih cepat selesainya supaya waktunya nggak kebuang ya. Jadi minimal 5 soal yang gampang, ini harusnya 15 soal selesai. Oke. Yuk, lanjut. Kemudian nomor 16. 16 ini tentang hubungan antar sudut. Ini kelas 8. Materi kelas 8 itu hubungan antar sudut. Atau sudut atau garis dan sudut. Itu. Oke, yuk. Sekarang kita lihat dulu. Garis P dan garis T ini sejajar nggak? Garis P dan garis T ini sejajar nggak? Sejajar itu arahnya sama. Arahnya sama nggak? Sama, Pak. Sama. Berarti sejajar ya. P sejajar dengan T. Maka kalau sejajar dengan T, berarti besar sudut ini dan sudut ini sama dong. Iya nggak? Kan miringnya sama. Ya, besar sudut yang ini dengan yang ini berarti sama. Berarti ini 72 derajat juga. Oke? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke. Kak Bandar sekarang tanya. Berarti besar sudut yang di sini berapa? Yang Kak Bandar checklist itu. 72 juta. Kenapa alasannya? Karena lingkaran kan, Pak. Jadi kalau satu sisinya sama, jadi yang satunya juga harus kayak, ya, Intinya dia karena dia sama kalau dia bertolak belakang. Betul nggak? Ini kan iya, bertolak belakang nih. Punggung-punggungan kan dia kan? Ya kan? Gini kan? iya, Pak. Oke. Lalu kalau Kak Bandar tanya lagi kemudian, berarti yang Kak Bandar checklist merah ini berapa besar sudutnya? Seratus 108 derajat. Alasannya karena kenapa Renata? Oh, karena kalau garis lurus jadi 180 derajat, jadi 180 kurang 72. Oke, jadi gini ya, berangkat dari sini ya, garis lurus 180, dipotong sama garis si T ini kan, ada dua sudut 72, berarti sebelahnya harus
memenuhi 180 dua-duanya ini. Nangkap nggak? Berarti ini Nangkep, Pak. 108 derajat. Oke. Nah, berarti kalau yang di sini berapa dong? Sama 108 juga. 108. Dia bertolak belakang juga ya. Oke, fokus sekarang ke segitiganya. Berarti sudut CS-nya berapa? Sudut O-nya kan udah. Sudut S-nya berarti berapa? R-nya ada. O-nya 108, R-nya 30. Berarti S-nya berapa? R-nya berapa adik-adik? Satu segitiga itu besar sudutnya berapa derajat? 180. Nah, berarti sudut S-nya berapa berarti? 180 kurang 138 jadi 42 derajat. 42. Yeay, keren. 42 ya. Jadi si S-nya ternyata 42 derajat. Ada jawabannya nggak? Ada. Ada. Oke. Berarti tadi ini 42 derajat. Jawabannya adalah O dan S. Berurutan ya. O-nya berarti 108, S-nya berarti 42. Berarti yang C. Oke. Aman ya? Mudah ini, masih mudah adik-adik. Jadi jangan bingung. Soal K-Bandar usahakan bisa kalian cerna dengan baik. Supaya kalian bisa kerjakan juga soalnya dengan baik. Ya. Gak ada yang sulit kalau ngerti konsepnya, enak sebetulnya ya. Oke, yuk kemudian kita coba lihat yang berikutnya 17 dan 18 ya. Ini udah dicatat? Sudah, Kalau Pak. Oke, thank you Noah. Sorry ya tadi benar telat ininya ya. Karena Maaf, lagi saya juga terlambat, Pak. iya, lagi fokus ngerjain soalnya. Yuk nomor 17. Pak Asep punya rumah, panjangnya 5x plus 9, lalu lebarnya 2x plus 5. Nah ini kan sebetulnya pengembangan dari aljabar ya. Ya. Lalu bila luas rumahnya 264 meter persegi, maka panjang dan lebarnya sebenarnya berapa gitu kan? Nah adik-adik ini tadi yang Kak Benar bilang ini pengembangan dari aljabar. Bentuk rumahnya Pak Asep berarti apa? Tanahnya ya, bentuk tanahnya. Persegi panjang. Oke, persegi panjang luasnya gimana? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Oke, tadi luasnya 264 ya. Panjangnya 5x plus 9. Lebarnya 2x tambah 5. Oke. Nah, kalian harus kalikan dulu perkalian dalam kurung ini. Ya. Langkahnya gini, 5x kali 2x berarti 10x kuadrat. 5x kali 5 itu 25x. 9 kali 2x berarti 18x. 9 kali 5 kan 45. Oke. Nah, ini berarti kalian beresin dulu yang kanan. 10x kuadrat. 25 tambah 18 berarti berapa? 25 tambah 18. 47, Pak. 40 T? 3. 3. Ya, 43. Oke. 43x ya. Berarti plus 43x ditambah 45. Oke. Nah, sekarang ini kan bakal ketemu dengan yang namanya nanti persamaan kuadrat. Oke ya. Nah, adik-adik pindahkan dulu yang di sebelah kiri ini, supaya nanti kalau persamaan kuadrat kan harus sama dengan 0 ya. Berarti 10x kuadrat ditambah 43x ditambah 45, 264-nya pindah jadi negatif kan? Negatif 264. Berarti 0 sama dengan 10x kuadrat ditambah 43x. 45 kurang 264 berapa? 45 kurang 264 berapa tuh? 219. 219 negatif atau positif? Negatif.
Negatif 219. Oke, sampai sini aman? Aman, Pak. Nah, nanti kalian bebas mau pakai rumus ABC boleh. Ya, jadi persamaan kuadrat itu bisa pakai rumus ABC, bisa juga pemfaktoran, difaktorkan. Bebas adik-adik mau pakai yang mana. Gitu ya. Nanti akan ketemu nilai X-nya. Nilai X-nya berapa, baru masukin ke rumus panjangnya dan rumus luasnya, lebarnya. Gitu. Nah, Kak Bandar, lebih enak faktor atau ABC ya? 219. 219 itu bisa difaktorin nggak? 219 bagi 3 bisa ya? 73 ya? Oke, bisa difaktorin ya. Berarti tadi kan 10x kuadrat ditambah 43x dikurang 219. Oke, karena dia minus, berarti perkaliannya kan ada 2. Bisa plus kali min atau min kali plus. C-nya kan minus 219. Persamaan kuadrat itu kan rumusnya gini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. C-nya kan minus 219. Berarti ini bisa 1 kali min 219 bisa, min 1 kali 219 oke. Lalu bisa 3 kali min 73 atau min 3 kali 73. Oke ya. Nah, masalahnya di sini si A-nya 10x kuadrat. 10x kuadrat itu bisa juga 10x dikali dengan x, atau bisa juga 5x dikali 2x. Mana nanti yang menentukan. Gitu. C-nya udah kita dapat, faktornya yang ini. Ya. A-nya kita udah dapat bedahnya begini, faktornya. Lalu tinggal lihat si B-nya. B-nya kan 43. Nah, gimana caranya bisa dapat 43? Kalian bisa pakai yang pertama dulu, yang ini. Coba checklist dulu. Nah, benar ajarin lah ya, yang dasarnya. Misalkan gini, supaya dapat 43, apakah 10, kita tes yang pertama dulu ya. 10 kali 1 ditambah 1 kali 219 ya, ditambah 219, atau ditambah min 219, apakah hasilnya 43? Kan 10x kali x kan 10x kuadrat. 10x kali 1 misalkan. Misalkan satunya di sini. 219-nya di sini. Apakah hasilnya 43? Jauh ya, 10 dikurang 219 kan 209. Berarti ini enggak. Coba pakai yang kedua. 10 kali min 1 ditambah 219. Enggak juga. Blacklist juga ya. Lalu 10 kali 3 dikurang 73 misalkan. 10 kali 3 ditambah min 73 berapa? 10 kali 3 berapa? 30. 30 dikurang 73 plus ketemu min kan jadi min. 43. 43-nya min atau plus? Min. Min. Berarti ini juga gagal ya. Tinggal pilihannya harapannya yang ini. 10 kali min 3 ditambah 73. 10 kali min 3 tambah 73 berapa? Berarti minus 30 tambah 73. Berapa tuh? Berarti min 43 dong, Pak. Min 30 tambah 73. Iya, positif 43. 43 ya. Berarti 10 kali min 3 di sini ya. Min 3-nya berarti di sini. Lalu 73-nya taruh di sini. Dah, ini ketemu faktornya. Oke, aman ya? Yuk, sekarang berarti kita coba, berarti yang kedua nggak usah dipakai. Nih. Berarti kita pilih salah satu dari faktor ini. Mana yang bisa kita pakai nanti. Ini jangan lupa sama dengan 0.
Berarti ini kita ambil yang ini ya. Yang lebih gampang, X min 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan berapa dikurang 3 hasilnya 0. Pindahin aja kan, min 3-nya jadi positif. 3. Jadi X-nya 3. Oke, karena X-nya 3, maka tadi kan panjangnya 5X plus 9 ya. Berarti panjangnya tadi kan 5X plus 9. Berarti 5 kali 3 tambah 9 berapa? 24. Oke, 24. Lebarnya 2X plus 5, berarti 2 kali 3 tambah 5 berapa? 6 tambah 5, 11. 11. Oke, jadi ada jawabannya nggak? B. B. Dapat ya? 24 dan 11. Oke. Sejauh ini aman? Aman, Pak. Oke. Nah, oke. Berarti sekarang nomor berikutnya 18. 18 ya? Silakan dicatat ya. Kalau nggak sempat nyatat boleh di screenshot, nanti kalian bikin coret-coretan dulu. Oke, Kak Bandar punya data hasil ulangan harian IPA dari siswa kelas 8 dan 8A dan 8B. Tabelnya begini, 8A yang sebelah kiri, 8B sebelah kanan. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu jumlah siswanya. Kalau kalian ketemu tabel, kalian hitung dulu jumlah siswanya berapa atau jumlah datanya berapa. Jumlah data itu ditandakan dengan frekuensi ini. Oke, kita hitung dulu. Ke bawah kita jumlahin frekuensinya totalnya berapa nih? 1 tambah 2 tambah 5 dan seterusnya. Ini juga sama, 2 tambah 1 tambah 4 dan seterusnya totalnya berapa? Berapa? 1 tambah 2, 3, 8, 14, 21, 25, 27, 29, 30. Berarti yang 8A 30 orang. Lalu yang ini 3, 7, 12, 18, 22, 26, 30 juga. 30 orang juga ya, sama ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Kita mainin di pernyataannya. Oke. Nah, yang pertama itu pernyataannya siswa kelas 7 rata-rata siswa kelas 8A lebih tinggi dari kelas 8B. Jadi, menurut si Budi, rata-rata kelas A itu lebih tinggi daripada rata-rata kelas B. Nah, untuk nyari rata-ratanya kalian kalikan dulu nilai dengan frekuensi. 60 kali 1 berapa? 60 kan? 60. 65 kali 2, 130. 130. 70 kali 5, 350. 350. Ini 450, 560, gitu ya. Lalu kemudian 85 kali 4 itu 340, betul? Kalau salah Betul. Kak Bandar kasih tahu ya, 90 kali 2, 180, 195 kali 2, 190, 100. Udah. Yang ini juga sama, ini 120, 65, ini 280, ini 375, ini 480, ini 340, ini 360, lalu kemudian ini 190, dan ini 200. Kalau ada yang Kak Bandar salah, kalian boleh betulin ya. Oke, nah hasil perkaliannya di total sama kalian. Kalian total dulu hasil perkalian nilai dan frekuensinya, baik yang A ataupun yang B. Ini dijumlahkan dulu berapa? Dijumlahkan, dan ini juga jumlahkan. Totalnya berapa yang A dan B? Total penjumlahan nilai kali frekuensinya. Kalau dijumlahin berapa tuh? 60 tambah 130 tambah 450 tambah 350 tambah 60. 560 tambah 340 tambah 180 tambah 90. 190 tambah 100. Coba cari dulu adik-adik, berapa tuh kira-kira.
Nanti kita lanjut lagi di Senin, di jam yang sama ya. Jadi karena kita ini totalnya kan 25 soal dan kita baru nomor 18 juga belum beres. Nanti kita lanjut ketemu lagi di hari Senin ya. Aman kan? Di Senin Aman, Pak. itu jamnya ada yang bentrok nggak dengan jam Kabandar? Coba lihat di jadwal ini pembahasan PAJ. Apakah bentrok? Bentrok nggak kira-kira dengan yang lain, dengan pelajaran lain maksudnya? Coba bantu Kak Bandar liatin dong jadwal pembahasannya. Senin itu nggak ada ya? Baru ada lagi Selasa ya? Tanggal 12 ya pembahasannya ya? Ya, betul ya? Di grup ya? Ya kan? Oke, sip. Berarti kita ketemu lagi nanti hari Senin ya. Ini coba cari dulu nilai kali frekuensinya. Nanti baru dapat rata-ratanya. Kita lanjut di hari Senin ya adik-adik ya. Yuk kita absen dulu yuk. Silakan open-opennya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, keren-keren nih gayanya. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya. Bye-bye. Terima kasih Pak Bandar. Terima kasih, Pak. Kak. Terima Oke. kasih Pak Bandar. Makasih, Sama-sama. Kak. Yuk. Oke, Dina, Noah, Damar, Vivi, thank you ya.